Teman-teman pemuda, kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Puji Tuhan, pada saat ini kita dapat bertemu kembali, walaupun kita tidak berkumpul atau kita tidak bertemu secara langsung, tapi saya percaya itu semua tidak akan mengurangi sukacita kita dalam persekutuan ibadah kita pada malam hari ini. Teman-teman pemuda, walaupun dalam situasi dan kondisi dunia kita pada saat ini masih kurang baik, tapi saya percaya berkat Tuhan, sehat, kuat, pendidikan kita diberkati Tuhan, pekerjaan kita, usaha kita, dan seluruh kehidupan masa muda kita, Tuhan pasti berkati. Karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan mengenal kita, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Mari kita selalu andalkan Tuhan dan selalu tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Nya. Mari kita angkat satu pujian yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus
Teman-teman pemuda, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih karena pada saat ini kami boleh bertemu lagi dalam satu persekutuan pemuda gereja di jemaat-Mu Elim Malihuko. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, biarlah apa yang kami dengarkan sebentar tidak hanya berlalu dengan sia-sia, tetapi akan mendapat tempat di hati kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini saya ambil dari Filipi 4. Filipi 4 ayatnya yang ke-11b sampai dengan ayatnya yang ke-13. Filipi 4 ayatnya yang ke-11b sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, judul renungan kita pada malam hari ini yaitu Menang Bersama Yesus. Menang bersama Yesus. Ada dua macam orang. Yang pertama, orang yang ketika dalam kesusahan dan kondisi sulit itu tidak berubah menurut pemikirannya setelah ia berdoa kepada Tuhan. Ia merasa Allah tidak mempedulikan dia. Karena itu, ia marah dan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, orang yang ketika hidupnya lancar, dipenuhi dengan kesenangan, justru terlena dan mengabaikan Tuhan. Dua macam orang ini boleh disebut orang yang dikalahkan oleh kesulitan dan orang yang dihanyutkan oleh kenikmatan. Ternyata, tidak ada jaminan dalam kondisi hidup fisik yang dapat membuat seseorang tetap setia kepada Tuhan. Karena memang bukan kondisi luar tetapi hati atau sikap batin. Itulah yang menentukan respon seseorang kepada Tuhan. Allah yang adil memberi situasi yang berbeda kepada setiap orang. Jika seseorang memiliki hati yang benar kepada Allah, walaupun dalam penderitaan yang berat, ia tetap memuliakan Tuhan. Dan ketika berada dalam kehidupan yang penuh berkat, ia lebih mencintai Tuhan daripada segala berkat-berkat Tuhan yang siap untuk diambil daripadanya. Tanpa sikap hati yang benar, dalam situasi apapun, orang akan selalu merespon Allah secara salah. Tanpa sikap hati yang benar, dalam situasi apapun, orang akan selalu merespon Allah secara salah. Teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, Paulus memberikan teladannya yang indah ketika ia mengungkapkan sikapnya dalam perkataan berikut dalam bacaan kita tadi. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 11b sampai dengan ayat yang ke-13, bacaan kita tadi.
dalam mengalami kesulitan, deraan, dalam kita mengalami ancaman, kengerian, ia tidak menjadi kecewa ketika ia menerima keadaan yang diberkati, kesusahan, kenyamanan, kelimpahan, dan anugerah Tuhan, ia tidak menjadi hanyut. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kesulitan maupun kelancaran merupakan suatu situasi yang sama-sama berisiko untuk mengikis kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesulitan maupun kelancaran merupakan suatu situasi yang sama-sama berisiko untuk mengikis kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam perenungan ini, kita akan memfokuskan kepada bagaimana kita dapat menang atas situasi sulit yang kita hadapi. Cara yang pertama untuk kita menang dalam situasi sulit yang kita hadapi adalah sadarilah bahwa kita hidup dalam suatu drama kosmik yang sangat menentukan. Kebenaran ini terungkap dalam kitab Ayub. Seluruh kehidupan Ayub, termasuk kehidupan batinnya, terbuka bagi pengamatan dan penilaian Allah dan iblis. Ia ditempatkan di dalam posisi yang krusial, di mana seakan-akan kehormatan Allah dipertaruhkan dalam respon Ayub. Dan jika dia gagal, iblis mendapat alasan untuk mencemooh Allah. Namun melalui kehidupan Ayub, Allah mau menunjukkan bahwa ada manusia yang akan tetap beriman dan mengasihinya walaupun mengalami kesulitan terberat. Saudara-saudaraku, setiap orang diberikan kondisi hidup yang berbeda-beda oleh Tuhan. Namun seperti dalam film, yang menjadi ukuran bukanlah kenyamanan para si aktor, bukanlah kenyamanan peran si aktor, tetapi bagaimana ia memerankannya. Jika dalam film yang menjadi penilaian adalah kemampuan akting, maka dalam hal rohani yang menjadi penilaian ialah bagaimana menjalani perannya dilihat dari sudut moral dan rohani. Yang menjadi ukuran bukanlah apakah kita kaya atau miskin, apakah kita pintar atau bodoh, sehat atau didera oleh penyakit yang berkepanjangan, panjang umur atau hidup yang singkat. Yang menjadi ukuran ialah apakah dalam kehidupan kita tetap berpegang teguh kepada Allah. Kemudian cara yang kedua adalah bagi anak Allah, keadaan sulit yang kita alami bukanlah keadaan tak diberkati. Bagi anak Allah, keadaan sulit yang kita alami bukanlah keadaan yang tidak diberkati. Sebaliknya, mungkin itu adalah saat yang paling indah dalam hidup kita. Ketika berada dalam kondisi yang sulit, ketika kita berada dalam kondisi yang terjepit, merasa lemah, merasa malu, keadaan yang memaksa kita bergantung penuh kepada Allah, seringkali kita menganggapnya sebagai waktu yang buruk. Kondisi buruk yang tidak diberkati. Inilah alasan ketika berada dalam kondisi tersebut, satu-satunya keinginan kita ialah cepat-cepat keluar dari situasi itu. Setelah itu baru kita merasa diberkati. Tetapi kita harus belajar bahwa saat berada di dalam kelemahan itu adalah saat-saat di mana kita paling dekat dengan Tuhan. Itulah saat yang indah bersama Tuhan. Dan saat kita merasa kuat, merasa mantap, di saat kita merasa dewasa, di saat kita merasa mandiri, mungkin itu adalah saat kita mulai tidak begitu bergantung lagi kepada Tuhan. Yang ketiga, dengan memfokuskan pikiran hanya pada kebahagiaan di masa yang akan datang, kita telah menyia-nyiakan realitas kehidupan masa kini, yang sebenarnya merupakan sesuatu yang indah dan sangat berharga. Sayur pare itu pahit, jangan dibuang. Sebaliknya, belajarlah untuk menikmatinya. Karena itu sayur yang baik dan berguna dan enak. Hidup ini sulit. Ini adalah fakta, tidak dapat kita tolak. Namun, jika kita menyikapinya dengan benar,
maka masa-masa sulit itu dapat menjadi pengalaman yang indah bersama Tuhan. Andaikan kita diberi umur 40 tahun dan 20 tahun terisi oleh kesulitan, apakah berarti kita hanya akan memiliki 20 tahun hidup yang bermakna? Tentunya tidak, saudara-saudara. Asal kita berjalan bersama Tuhan, maka kita tetap memiliki 40 tahun bermakna yang sangat berharga bersama Tuhan. Kemudian yang keempat, dengan memandang masa sulit sekarang sebagai hal yang negatif dan hanya memikirkan kebahagiaan yang belum tiba, maka kita lalai menyambut maksud Tuhan dalam situasi kita saat itu. Tidak ada pengalaman kita yang alami yang terjadi di luar kontrol Allah. Dan jika Ia mengizinkan kita mengalami suatu kesulitan, pasti ada maksud baik dari Allah bagi kita. Kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan jika dalam setiap situasi hidup kita terdapat maksud Allah yang baik, maka marilah kita menyambut maksudnya. Teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, setiap kali kita mengalami kesulitan, carilah maksud Tuhan dalam situasi yang kita hadapi itu. Jangan kita dilumpuhkan oleh kesulitan, tetapi temukanlah mutiara atau berkat rohani di balik kondisi sulit itu. Perhatikanlah respon kita dalam masa-masa sulit itu, supaya jangan kesulitan itu dilewati tanpa mendapat berkat rohani dari Tuhan. Amin. Teman-teman pemuda, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu, mari kita lakukan PKJ nomor 146. PKJ nomor 146, bawalah persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari saja kita sekalian satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, menaikkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu yang Maha Kuasa Bapa, atas berkat Tuhan, atas cita, pemeliharaan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga pada kesempatan ini Tuhan, walau dalam persekutuan kami, walaupun kami tidak berkumpul secara bersama-sama, tapi kami yakin dan percaya ibadah kami pada malam hari ini akan dimuliakan Tuhan dan semuanya kami lakukan hanya untuk puji-pujian dan kebesaran nama-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah firman-Mu tadi tidak hanya berlalu dengan sia-sia, tetapi akan mendapat tempat dalam hati kami, mendapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari sebagai pemuda dan pemudi gereja. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, sebagai pemuda-pemudi, sebagai orang-orang muda, kami juga tidak terlepas dari berbagai macam persoalan kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan, ketika kami menyerahkan semua beban pergumulan kami kepada Tuhan,
Tuhan akan selalu turut campur tangan dan pasti kami akan menang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau akan selalu membimbing dan menyertai kami. Engkau akan selalu memampukan kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga pribadi lepas pribadi, kami mempunyai rasa syukur berkat Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan pribadi kami. Kami tahu Tuhan itu semua berasal daripada-Mu, bukan karena hebat dan kuat kami, tapi karena campur tangan Tuhan yang selalu Engkau berikan untuk kehidupan masa muda kami. Berkat Tuhan, sehat, kuat, sukacita akan selalu kami mohon kepada-Mu Tuhan untuk selalu memberikan kepada kami semua, untuk memberikan kepada kami yang hadir pada malam hari ini, kepada orang tua kami, kepada keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Kami yakin Tuhan akan selalu memberkati kami semua, memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing, sehat, kuat, sukacita akan menjadi milik orang-orang tua kekasih kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini pula Tuhan kami membawa dalam doa buat organisasi pemuda kami di Jemaat Eli Maliwuko. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pokok sukacita dalam kami melayani Tuhan di dalam organisasi ini. Kami yakin dan percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Engkau akan selalu memberkati kami, pelayan pemuda, semua pengurus yang ada dalam kami berusaha untuk menjalankan organisasi ini. Tuhan akan selalu memberkati kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini pula Tuhan, kami berdoa untuk saudara kekasih kami Iyas, yang senantiasa membantu pengurus persekutuan pemuda jemaat ini dengan senang hati dan rela, ia memberikan waktunya untuk melayani Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Sehat, kuat, sukacita, berkat Tuhan akan selalu Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara kekasih kami Iyas. Kiranya apa yang ia harapkan, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi harapannya, harapan pribadinya dan kedua orang tuanya, Engkau akan selalu memberkati. Seluruh kehidupan kami semua yang hadir pada malam hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami telah memberikan persembahan kami. Engkau berkati Tuhan untuk jalannya pelayanan kami di organisasi kami pemuda ini. Biarlah apa yang kami berikan dapat berguna untuk pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Ampuni salah dan dosa kami yang selalu melawan kehendak-Mu, agar jangan dengan dosa itu dapat mengempang segala berkat yang akan Tuhan curahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu, mari kita lakukan pujian yang berjudul Satu-satunya yang Ku Andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan
Saudara-saudaraku, ingat dan lakukanlah firman Tuhan dan selalu andalkan Tuhan dalam hidup kita, baik itu dalam keadaan susah ataupun senang. Kiranya Tuhan Yesus Sang Pemberi berkat dan sukacita akan senantiasa ada buat saya dan saudara sekalian, sampai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Kiranya ke depannya kita bisa lagi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih dan selamat malam. Shalom. 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 Shalom.